Nggak ada ngomong apapun, penjelasan apapun nggak ada. Dari situ Saka tidak sempat untuk pulang ke rumah lagi. Enggak, Langsung nggak pulang-pulang. langsung nggak pulang-pulang sampai 3 tahun 8 bulan. Ini cerita sedikit. Kok tiba-tiba Mas Saka menjadi tertuduh kemudian ditangkap? Emang ketika itu Mas Saka sedang ada di mana sih? Cerita pas penangkapan. Waktu penangkapan sebenarnya Saka tuh baru bangun tidur sore, Baru bangun tidur. main ke rumah nenek saya. Mm-mm. Nggak berapa lama ada adiknya si Eka Sandi. Oke. Adiknya Eka Sandi itu disuruh ngisi bensin, ngajak temen-temennya yang lainnya minta dianterin. Temen-temennya itu nggak ada yang mau. Setelah ngajak temen-temennya nggak ada yang mau, terus ngajak Saka sebenarnya juga awalnya nggak mau. Terus Saka nyimpen HP, ke situ lagi gimana mau enggak. Saka mikir-mikir 2 kali, oh ya udah sekalian juga mau main bola juga. Oke. Setelah gitu langsung ke pom bensin. Mm-mm. Setelah ngisi bensin, motornya minta dianterin ke Eka Sandi Mm-mm. yang punya motornya. Pas mau dianterin di depan SMP 11, Saka baru nyampe situ, Eka Sandi sama temen-temennya tuh lagi ditangkap nih sama polisi. Sudah ditangkap. Iya. Jadi dia bawa motor nyamperin polisi. Ke situ di SMP 11 tuh nyamperin Eka Sandi karena ada tujuan mau ngasih Ngasih motor. motor. Pak, jadi pas baru nyampe keadaan motor masih jalan, langsung disikat dari belakang, langsung dibawa masuk mobil. Nggak ada ngomong apapun, penjelasan apapun nggak ada. Dari situ Saka tidak sempat untuk pulang ke rumah lagi. Enggak, Langsung nggak pulang-pulang. langsung nggak pulang-pulang sampai 3 tahun 8 bulan. Bu Titin, ini kalau boleh bertanya, ini rencana PK itu memang sudah dipikirkan matang sebelumnya atau pasca pra peradilan dilakukan oleh Peggy? Jadi kalau sebetulnya rencana PK itu kan viral. Oke. Nah viral kemudian tiba-tiba ada gitu teman-teman media di Cirebon, Mbak Titin itu film kayaknya nggak bener deh, masa sih ceritanya begitu gitu. Mbak Titin kan yang ngerti, oh ngaco, saya bilang dulu kemana aja, sekarang saya didorong-dorong suruh bikin, suruh menghantar film itu, saya bilang enggak lah, saya bilang. Nah tiba-tiba memang ada podcast yang bertelepon ke saya, Mbak Titin gini, tahu dari mana? Semua wartawan bilang sebetulnya yang tahu masalahnya itu Mbak Titin yang ada di dalam, bahasa mereka gitu. Terus saya suruh nonton film apa gitu. Saya sih ngertinya fakta sidang, diundanglah saya di podcast itu. Tiba-tiba ramai kan, wah kok jadi ramai? Saya juga nggak ngerti. Nah ketika viral itu kan DPO dihembuskan kembali, DPO. Saya sebenarnya di tanggal 19 Mei 2024 ketika aduh kata saya itu kok jadi ribut soal DPO karena apa? Saya tuh meyakini betul nggak ada masalah DPO gitu. Karena gini, misalnya ditangkapnya 8 orang ini awalnya kan kecelakaan. Tiba-tiba pelapor yang merupakan orang tua korban meyakini naluri saya sebagai, itu kan yang terungkap di persidangan, naluri saya sebagai seorang polisi ini bukan kecelakaan. Saya waktu itu nanya, kok Bapak punya asumsi bukan kecelakaan tetapi pembunuhan, karena 1 bulan sebelumnya anak saya pernah berkonflik. Nah, tapi saya nggak ngejar waktu itu. Nah, karena merasa itu bukan kecelakaan, dia menelusuri jalan itu. Saksi di persidangan mengatakan begitu. 500 meter ke kanan, 500 meter ketemulah dengan SMP 11. Di situ ketemu Dede sama Aep. Memperlihatkanlah motor anak saya gitu. Ini pernah nggak ketemu ini? Oh iya. Ada nggak kejar-kejaran? Oh ada. Kalau dalam fakta persidangan kan seperti itu. Ya udah kalau ada nanti kabari. Kemudian 2 jam setelah melakukan penerusan itu di tanggal 31 Agustus 2016, Aep nelpon, Pak orangnya sudah ngumpul, ditangkaplah Saka, yaitu ketika sedang mengantarkan tanpa surat penangkapan. Karena itu terkonfirmasi di persidangan apakah penangkapan itu dengan surat penangkapan, tidak, hanya komunikasi lisan itu disampaikan. Jadi dengan berdasarkan itulah saya menyatakan ini rekayasa sejak awal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.